Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama aku Iin Ainas. Di video sebelumnya, aku sudah membahas foto-foto terakhir yang tersedih beberapa saat sebelum orang-orang menjemput ajal mereka. Melanjutkan video tersebut, masih ada beberapa foto yang tidak kalah sedihnya. Dan masih sama, foto-foto tersebut diambil sebelum maut menjemput mereka. Namun sebelum masuk ke materi video, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tanda loncengnya agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan kalau aku upload video baru. Langsung saja kita masuk ke foto yang pertama. Pada 15 Mei 2015, seorang gadis asal Rumania bernama Anna Ursu yang saat itu baru berusia 18 tahun mengalami nasib tragis saat mencoba membuat foto selfie keren di atas kereta api listrik. Anna tersetrum dan tubuhnya hangus terbakar. Kejadian tersebut bermula ketika Anna pergi ke stasiun kereta api bersama temannya untuk berfoto selfie. Anna dan temannya kemudian naik ke atap salah satu gerbong kereta untuk membuat foto selfie yang rencananya akan dipamerkan ke media sosial mereka. Ketika berada di atap gerbong, Anna mengambil pose berbaring dan mengangkat salah satu kakinya. Namun tanpa sengaja kakinya menyentuh kabel listrik bertegangan 27.000 volt. Tak pelak, terdengar suara ledakan keras akibat tubuh Anna tersetrum sebelum akhirnya terbakar. Sementara temannya terlempar dari atap gerbong. Namun untungnya nyawanya masih bisa selamat. Seseorang yang lewat berusaha menarik baju Anna yang saat itu sudah terbakar. Namun sayang, nyawa Anna tidak tertolong akibat mengalami luka bakar hingga 50%. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Begitulah yang dialami pasangan suami istri dari Polandia. Pada 9 Agustus 2014, pasangan tersebut mencoba berfoto di sebuah tebing di Cabo da Roca, Portugal Barat. Naasnya, saat mencoba mengabadikan gambar, keduanya justru terperosok ke bawah tebing setinggi ratusan meter. Diketahui, pasangan tersebut melewati pagar pengaman saat mencoba mengambil foto kenang-kenangan di Cabo da Roca. Tragisnya, kedua anak pasangan tersebut yang baru berusia 5 dan 6 tahun menyaksikan secara langsung tewasnya kedua orang tuanya tersebut. Bahkan sebelum tewas, sang orang tua memberikan kamera pada anaknya untuk mengambil foto di atas tebing itu. Dan inilah foto mereka beberapa detik sebelum maut menjemput. Selanjutnya ada Victor Barrio. Tradisi adu kekuatan antara matador melawan banteng merupakan hal yang lumrah dilakukan di negara Spanyol. Namun pada hari itu, 9 Juli 2016, nasib malang menimpa matador terkenal Victor Barrio yang harus meninggal secara tragis beberapa saat setelah dimulainya acara adu banteng tersebut. Pada hari itu, keluarga Barrio berkumpul untuk menonton pertandingannya dengan seekor banteng bernama Lorenzo. Namun, hanya beberapa detik setelah Lorenzo si banteng dilepas ke arena pertandingan, si banteng Lorenzo menanduk Barrio dengan fatal di bagian dada. Banteng yang beratnya lebih dari 1 ton itu dengan cepat menyerang Barrio dan menusuk paru-parunya beberapa kali. Dalam perkelahian itu, Lorenzo terus menyakiti Barrio yang akhirnya memutuskan aortanya dan menyebabkan kerusakan di sekitar jantungnya. Ironisnya, selain ditonton oleh istri dan keluarganya, peristiwa tersebut juga disiarkan secara langsung di stasiun TV sehingga seluruh masyarakat Spanyol bisa menyaksikan tragedi mengerikan tersebut. Barrio pun dibawa pergi ke rumah sakit. Namun tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan nyawanya karena kerusakan yang ditimbulkan oleh Lorenzo terlalu besar. Dia pun meninggal tak lama setelah masuk rumah sakit. Nama asli Jedil adalah Ramon Gonzalez, seorang rapper terkenal asal Puerto Rico. Hari itu Jedil sedang berada di New York dan bersiap menaiki motor gedenya. Sebelum pergi, Jedil menyempatkan diri mengambil foto selfie lengkap dengan helm dan masker. Foto itu pun ia unggah ke Instagram miliknya.
Namun beberapa saat setelah mengunggah foto tersebut, rapper ini diberitakan kehilangan kendali motornya dan ditabrak oleh kendaraan yang melintas. Jeril meninggal pada Mei 2014. Peristiwa 11 September menjadi salah satu peristiwa tak terlupakan di mana saat itu menara World Trade Center atau WTC ditabrak oleh pesawat yang diduga dilakukan oleh sekelompok teroris. Terlihat sangat paniknya orang-orang yang berada di lantai atas menara WTC saat gedung ini terbakar sebelum akhirnya runtuh. Pada saat gedung tersebut terbakar, banyak sekali orang-orang yang terjun bebas dari lantai gedung tersebut. Dan foto ini hanya mewakili salah seorang yang sempat diabadikan gambarnya oleh wartawan. Peristiwa ini terjadi di Meksiko, Amerika Serikat pada 20 September 1988. Seorang gadis bernama Tara Leikaliko dilaporkan menghilang secara misterius setelah sebelumnya pamit keluar untuk bersepeda di sekitar rumahnya. Menurut investigasi, diduga Tara sempat diikuti oleh truk di belakangnya ketika bersepeda. Namun sayang, kasus tersebut menjadi buntu. Tara tidak ditemukan. Setahun kemudian, tepatnya pada Juni 1989, seorang wanita yang sedang berbelanja di Florida melihat foto Polaroid tergeletak di tempat parkir yang kemudian foto itu diidentifikasi sebagai foto Tara. Dalam foto tersebut, tangan Tara diikat di belakang dan mulutnya ditutup lakban. Tara tak sendirian dalam foto tersebut. Ada juga seorang bocah laki-laki yang mendapat perlakuan serupa. Walaupun begitu, polisi belum juga berhasil menemukan Tara. Tragisnya, hingga ayah Tara meninggal di tahun 2002, lalu sang ibu menyusul meninggal juga di tahun 2006 lalu, mereka tak pernah tahu kabar putri mereka. Kini sudah lebih dari 30 tahun sejak Tara Kaliko meninggalkan rumahnya, kasusnya masih menjadi misteri. Dia adalah Omaira Sanchez Gerson, seorang anak perempuan dari Kolombia. Kaki Omaira terjebak di reruntuhan rumahnya sendiri ketika gunung api Nevado del Ruiz, Kolombia, memuntahkan lahirnya pada tahun 1985 silam. Pada saat kejadian, Omaira sedang berada di rumahnya. Ayah dan bibinya meninggal di tempat, sedangkan dia terjebak di reruntuhan rumahnya dan terperosok. Kakinya tertindih oleh atap rumah dengan tangan bibinya tersangkut di kakinya. Ketika anggota tim SAR menemukannya, dia sudah dalam keadaan terperangkap di dalam kubangan air. Tim kesulitan untuk mengangkat Omaira dari reruntuhan karena minimnya peralatan. Salah satu cara yang paling memungkinkan adalah dengan mengamputasi kakinya. Tapi sekali lagi, karena minimnya peralatan, mereka tidak bisa mengamputasi kaki Omaira dari bawah. Menurut dokter dan relawan yang ada di tempat kejadian, hal yang paling manusiawi adalah membiarkan Omaira meninggal perlahan-lahan. Dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu, siang dan malam orang-orang berusaha untuk menghiburnya dengan mengajaknya bernyanyi. Omaira pun sempat meminta makanan manis dan soda dan bahkan bersedia untuk diwawancarai wartawan. Namun seperti manusia pada umumnya, terkadang dia merasa takut, berdoa dan menangis. Sampai dia pun berkata, "Tuhan, doakan supaya saya bisa kembali berjalan." Pada hari ketiga, Omaira mulai berhalusinasi. Dia menyebutkan kalau dia tidak mau telat ke sekolah dan telat ujian matematika. Dia sudah terperangkap di dalam kubangan air dengan kaki yang tergencet selama kurang lebih 60 jam. Bahkan, dia meminta orang-orang yang menjaganya agar pulang dan beristirahat. Di saat-saat terakhir hidupnya, matanya memerah, mukanya memar, dan tangannya memutih. Beberapa jam kemudian, terhitung pada pukul 10:05 siang, Omaira Sanchez menghembuskan nafas terakhirnya disebabkan oleh hipotermia dan infeksi. Sungguh miris dengan foto ini. Foto ini merupakan gambar sesaat sebelum mereka dibunuh dengan cara yang cukup keji. Sekilas tidak ada yang aneh dengan foto ini, seperti sekelompok pekerja yang sedang melakukan pekerjaannya.
Namun, foto ini merupakan gambar sesaat sebelum sekelompok warga desa Chechen, Rusia dibunuh dengan cara yang cukup keji. Mereka yang ada dalam foto ini dimasukkan ke dalam sebuah lubang, lalu lubang itu diledakkan. Kisah menyedihkan ini ada saat perang Chechen yang terjadi pada 2002 silam. Yang terakhir ada The Selfie Olympic. Ada yang pernah dengar apa itu The Selfie Olympic? Jadi, The Selfie Olympic ini adalah nama sebuah halaman di Facebook yang memberikan semacam challenge atau tantangan kepada orang-orang untuk mengambil foto selfie dengan gaya yang aneh-aneh. Oscar Reyes yang mengambil foto ini pada Januari 2015 dalam rangka memenuhi tantangan The Selfie Olympic, ditemukan oleh ibunya sudah tergeletak di kamar mandi dengan darah yang mengucur di kepalanya. Itu tadi beberapa foto menyedihkan sebelum ajal menjemput mereka. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari foto-foto tersebut, selalu berhati-hati, selalu berdoa, dan semoga Allah selalu melindungi kita semua dari mara bahaya. Amin. Oke guys, sekian dulu video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.